Ya oke, selamat sore C-Sider. Kali ini torang baku dapat lagi dengan kita Om Petu dan Bunda Yuni. Nah, torang sekarang ada di kantor Dinas Kesehatan Kota Manado. Dan torang sama-sama dengan Pak Kadis, Kepala Dinas. Nah, mungkin Pak Kadis boleh memperkenalkan diri dulu Pak. Mungkin ada yang banyak yang kenal, tadi mungkin ada yang belum kenal. Pasti ya. Nah, silakan Pak Kadis. Iya, salam kenal buat pemirsa sekalian. Saya Dr. Stephen Tandel, Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado. Oke, nah jadi Pak Kadis, torang maksud kedatangan ke sini. Iya. Ini kan memang torang akan ada program podcast ke depan Iya, bersama dengan Dinas Kesehatan. Namun sebelum podcast itu torang bekeng, torang cuma mau bincang-bincang singkat ini mungkin terkait apa bagus Kang, Bun Kang? Masalah persiapan di musim ujang sekarang kan so. Iya. Tuh musim hujan. Iya, bulan-bulan mulai ujang banyak tuh. Ini saya seujang. Ini aja tadi kita bahas. Jadi tolong membahas bagaimana ini Dinas Kesehatan mau antisipasi untuk kesehatan masyarakat di masa penghujan. Oh betul. Tolong mau dengar tuh dia kalau bagaimana. Iya. Supaya masyarakat juga pun tahu. Sekaligus edukasi lah Kang. Edukasi. Oke, silakan Pak Kadis. Iya, jadi sebenarnya Kota Manado terutama itu telah memasuki masa transisi. Memang kita justru bersyukur sebenarnya karena sebenarnya 2 minggu yang lalu kan kita mendapat peringatan dari Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara adanya potensi kekeringan panjang gitu. Karena ada wilayah-wilayah yang sudah dihitung sekitar 51 hari tanpa hujan. Jadi waktu itu Dinas Kesehatan juga sudah membroadcast warning adanya potensi kekeringan. Karena kalau dia terjadi kekurangan suplai air dan lain sebagainya, masalah kesehatannya lain lagi gitu kan. Jadi kami sudah broadcast. Syukur minggu ini justru oleh karena berkat Tuhan Kota Manado bisa menikmati curah hujan yang cukup tinggi yang justru ya istilah kita lagi mengisi lumbung-lumbung sumber air kita. Iya, betul. Nah, tapi di satu sisi juga proses peralihan dari musim kemarau ke musim hujan ini ada potensi lain yang harus kita mitigasi, istilahnya dikurangi resikonya kepada masyarakat ya, terutama karena berhubungan dengan perubahan iklim. Jadi biasa orang kalau dari musim panas ke musim hujan kan ada penyesuaian dari sistem kekebalan tubuh, biasanya gampang sakit. Tetapi kita juga mengantisipasi adanya penyakit-penyakit yang meningkat pada saat musim hujan, terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan meningkatnya populasi nyamuk gitu. Karena pada saat musim hujan, kenapa populasi nyamuk meningkat? Karena ada genangan air yang menjadi tempat perindukan mereka yang kemudian merebak di mana-mana sehingga kemudian populasi nyamuk meningkat. Nah, ketika populasi nyamuk meningkat, ada penyakit yang ditransmisikan oleh nyamuk, contoh malaria, demam berdarah gitu ya. Nah, itu yang harus kita antisipasi bersama. Tentunya yang pertama adalah melakukan bersih-bersih di lingkungan yang berhubungan dengan genangan-genangan air ini sehingga sarang-sarang nyamuk yang terbentuk akibat genangan air ini bisa dihilangkan dan kita menurunkan kembali populasi nyamuk seperti sedia kala pada saat musim panas. Nah, karena pada saat musim panas pun tetap terjadi kasus-kasus demam berdarah, apalagi nanti ini musim hujan. Nah, pada saat musim hujan ini ya pasti dia akan naik, oleh karenanya dibutuhkan kewaspadaan dari masyarakat. Begitu. Oke. Jadi kira-kira begitu. Berarti tuh masyarakat yang di rumah itu sering dong black dong buang sembarangan, botol-botol, ban-ban bekas. Artinya DP lebih bagus buang di tempat sampah atau seplaka kan. Jangan sembarangan. 3M ya. Biarkan itu air menimbun, itu menutup dan menguras. Menimbun, menutup dan menguras. Iya. Jadi dia pakai 3M. Bukan 3 Bukan ember. bukan 3 ember itu 3 miliar. Jadi 3M di sini bukan 3 ember. Jadi menutup, menimbun. Jadi kalau kaleng-kaleng bekas itu tidak bisa kita buang ke tempat sampah, baik kita gali lubang dan ditutup situ, dan menguras. Terutama di bak mandi yang kadang-kadang kita biarkan 1 minggu 2 minggu tergenang air, jentiknya hidup di situ gitu. Menguras itu apa ini Pak Kadis? Airnya. Oh, ternyata menguras doi. Sumber air dia harus dikuras, dikeringkan supaya tidak ada jentik yang bisa tumbuh dari situ. Oke. Jadi ini pesan yang sangat positif untuk C-Sider semua. Jadi semoga ini sangat bermanfaat, ini informasi-informasi ini yang diberikan oleh Pak Kadis. Nah Pak Kadis, Om Petu mau tanya terakhir, DP panjang nanti di podcast juga. Ada program dalam waktu dekat ini Pak Kadis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado? Kalau program demam berdarah itu rutin sepanjang tahun. Kita juga ada aplikasi di Manado Hub
Manado Hub ini kan tahu ya, Manado Hub itu adalah iya. aplikasi komputasi awan yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Manado atas inisiasi Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Jadi semua servis kita kan sudah terpantau di situ. Nah, salah satu menu di dalam aplikasi Manado Hub itu ada pemantauan jentik berkala yang dilakukan oleh kepala-kepala lingkungan. Ya. Jadi mereka itu rutin dimintakan untuk turun ke rumah-rumah untuk lihat potensi perindukan nyamuk. Nah, Iya. ketika angka bebas jentiknya turun, itu kita bisa kasih warning bahwa ini akan ada potensi terjadinya demam berdarah. Itu yang rutin kita lakukan. Oke. Nah, di samping kalau memang ada laporan kasus, kita akan intervensi namanya penyelidikan epidemiologik Iya. untuk memutuskan ini perlu fogging tidak. Nah, terutama pada saat PE itu kita lihat ini orang tertular di sini tidak. Iya, iya. Kalau dia tidak tertular di sini kita harus cari tahu tertularnya di mana, dan langkah pemutusan mata rantai penularan itu fogging itu dilakukan di tempat tertularnya itu. Nah, karena kita lagi merebranding fogging ini, masyarakat dari dulu tahunya kalau demam berdarah itu bisa diselesaikan dengan fogging, salah Iya, itu. iya. Dan itu hanya langkah terakhir yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih luas. Tapi bukan langkah pencegahan. Langkah pencegahan adalah pemberantasan sarang nyamuk. Oke. Jadi Pak, kita lihat ini Pak Kadis, Manado lagi gencar-gencarnya untuk bikin perimbangan antisipasi kesehatan masyarakat, dalam hal ini mau jaga kesehatan masyarakat. Kita lihat kan ada tuh pasien-pasien yang kesian suning boleh pergi di puskes, Iya. atau ada tuh suster atau mantri itu tadi turun-turun ke rumah, itu kan luar biasa. Boleh mesti jelaskan ke masyarakat. Iya, itu jadi sebenarnya itu Tante Yuni dan Om Peto itu adalah program perawatan kesehatan masyarakat, Perkesmas itu. Jadi itu adalah program rutin yang harus dijalankan oleh Puskesmas, karena kita tahu bersama tidak semua klien kita, tidak semua masyarakat yang membutuhkan pertolongan itu bisa menjangkau Puskesmas. Ada hambatan dari mobilitas, karena mereka lagi sakit berat. Nah, itu kita menyediakan layanan yang namanya home visit atau Perkesmas ini, public health nursing lah istilah bahasa Inggrisnya, di mana mereka atas by request ditelepon, kami baru pulang dari rumah sakit, kebetulan ayah saya atau ibu saya stroke dan perlu perawatan di rumah. Nah, itu yang dikunjungi. Berarti ada nomor WA khusus? Iya, jadi di Puskesmas kadang-kadang kita justru dapat masukan dari Kaling, kepala lingkungan yang lapor ke kepala Puskesmas. Berarti di sini kepala lingkungan dia mesti kerja keras. Dia harus sinkron lah. Iya. Justru memang kan kepala lingkungan sekarang oleh pemerintah Kota Manado itu menjadi ujung tombak untuk mengetahui keberadaan, bukan cuman itu, bahkan sekarang sampai orang dengan gangguan jiwa itu harus dinotifikasi juga oleh kepala lingkungan ke dinas sosial, yang mana yang perlu perawatan khusus, yang mana yang perlu dibawa di rumah sakit jiwa. Jadi itu bagian dari penjangkauan yang kebijakan lah dari Pak Wali Kota kita, Pak Wakil Wali Kota, di mana betul-betul memperhatikan kebutuhan masyarakat. Begitu. Baik. Jadi palak-palak ini dengar. Palak-palak yang coba dia ngoni tidur. Kong mencari sombar kita mau pantau bagaimana tuh? Iya, betul. Jadi kita mau pantau ngoni pekerja ini dia dalam membantu mau lihat oleh masyarakat, karena itu pala adalah pemerintah terkecil, perpanjangan tangan pemerintah terkecil di lingkungan yang akan membawa suara dari pimpinan tertinggi Kota Manado, Pak Andre Ango dan Pak Richard Swalang juga dalam hal ini di bidang kesehatan. Pak Kadis ada di sini. Jadi pala-pala bukan pala-pala lain itu bukan pala-pala lain. Istilah sekarang bukan pala. Kaling, kaling gue minta maaf. Iya. Ini bagus jaralan, soalnya kalau pala-pala gua pala terlalu sensi dan to kaling. Orang salah dengar keluar di dia. Jadi untuk kepala lingkungan dalam hal ini, karena kita sudah dengar langsung dari Tompe Kepala Dinas, Pak Stefan Dandel, terkait sistem penanganan di rumah itu boleh, tetapi dikhususkan dalam tanda kutip adalah pasien-pasien yang sebenarnya mampu untuk ke puskes. Apakah terhalang mobilisasi atau memang dia sudah bisa apa-apa untuk mau dapat jangkau untuk puskesmas, boleh berawat di rumah. Jadi informasi ini kita coba cek terkait DP nomor WA yang bisa dihubungi. Ternyata kalau itu tidak perlu juga
ada pala di sana. Jadi balapor pala. Kalau misalnya kasih yang ya kaling bukan pala, kaling kan dosa biasa kok yang pala kita tuh hari-hari dan begitu. Jadi kalau misalnya nyak punya HP di rumah, silakan suruh hubungi kepala lingkungan. Dan kepala lingkungan itu akan melanjutkan ke puskesmas sebagai pendamping masyarakat nantinya. Mungkin begitu tuh sehingga orang masyarakat Manado, kota Manado, nyak usah gagawang kalau udah sakit kong di rumah kong nyari icip-icip, iya tuh, jadi aman. Jadi ini tolong Pak Wali Kota dengan Wakil Wali Kota Manado memang is the best. Dan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak salah memilih seorang kepala dinas. Nah ini juga sudah banyak bukti sederet prestasi dan penghargaan yang sudah ditorehkan oleh seorang Pak Kepala Stefan, Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado. Oke, mungkin itu saja. Iya, Mas Adi kira beliau pekerjanya luar biasa. Jadi kita bangga, Kota Manado juga harus bersyukur dapat pemimpin di Dinas Kesehatan tuh yang punya wawasan yang luas, smart, dengkul, humble begitu ya. Bukan apa kalau humble dong pikirnya tuh hati dan tuh ampla itu lain gitu. Oke, demikian Cider orang wawancara singkat bincang-bincang dengan Pak Kepala Dinas. Mungkin lebih panjang nanti orang akan podcast bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Manado. Terima kasih kita Om Petu dan juga Bunda Yuni. Orang melaporkan dari Kantor Dinas Kesehatan. Salam sehat selalu. Terima kasih.